Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Basri Mahmud, SPDI, mahasiswa PPJ dalam jabatan DIP 1 tahun 2023 di LPPK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa Raga dengan subtema Bangun Kesehatan Mental melalui kegiatan outbound. Saya akan melaksanakan P5 di SMP Negeri 1 Gustin. Selamat menyaksikan. Saya ulang sebentar. Temanya apa? Bangunlah jiwa dan raga. Tema apa ini anak-anak? Temanya bangunlah jiwa dan raga. Ini tema apa? Film, cerita, atau apa? Tema? Profil, project. Diulang. Project. Temanya apa? Melalui apa? Oke, tadi sudah dijelaskan banyak. Seperti disampaikan di awal, kita ini pengenalan proyek baru pengenalan. Nanti lebih lanjut kalian akan dijelaskan oleh para fasilitator di kelas masing-masing. Paham? Paham? Oke, setelah ini kembali ke Pancasila. Coba kita dengarkan lagunya. Bisa dibaca? Oke, yang dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sambil didengarkan lagunya, coba Pak Supron. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Biar apa? Karena kita akan jelaskan aja. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersama. Masing-masing untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya. Khusus baik, terima kasih. Ibu akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Seperti sudah disampaikan kemarin kita sudah sosialisasi proyek pengusulan ya.
oleh Tuhan diciptakan berbeda. Beda itu bagus. Ya. Beda itu baik. Kita ada yang suku Jawa, sudah Aceh, tapi tetap orang Indonesia. Kemudian mandiri. Di proyek ini kalian diajarkan untuk mandiri, menemukan sesuatu yang baru, menemukan konsep yang baru. Kemudian bernanalisis dan kreatif. Nah, tema kita kemarin adalah kesehatan mental. Ini ada cuplikan, ya. Tujuannya nanti kalian diharapkan bisa menerapkan kesehatan jasmani, rohani, membangun jiwa dan juga mental. Sekarang silakan disaksikan materi tentang apa sih gangguan mental. Ya. Kemudian kenapa kita harus mengenal gangguan mental. Jadi ini disaksikan. 10 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sejauh ini diperkirakan setengah penduduk Indonesia pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Kira-kira seberapa sehat sih mental kamu sekarang? Dan bagaimana membuat diri kita tidak terkena gangguan kesehatan mental? Yuk kita bahas. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, dan sosial yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikir. Gangguan kesehatan mental ini kerap kali terjadi pada generasi muda, terutama pada remaja yang baru beranjak dewasa. Berdasarkan survei Populix terhadap 1.005 laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 54 tahun di Indonesia pada tahun 2022, gejala gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami yakni 26% perubahan suasana hati yang cepat atau mood swing. Lalu perubahan kualitas tidur atau nafsu makan sebanyak 19%. Sementara itu kelelahan yang parah 19%, ketakutan dan kecemasan berlebihan 18%, dan sebanyak 8% karena bingung, lupa, marah, dan mudah tersinggung. Kalau dulu pernah sebelumnya ke dokter dulu, karena sempat ada pikiran yang kayak ngeganggu gitu, ujung-ujungnya ke fisik, jadi gatal-gatal atau apa. Terus kata, waktu itu mas konsulnya ke psikolog atau ke psikiater? Enggak, dulu aku baru ke dokter doang. Ada cuman ya. Tapi masih dalam batas wajar lah, ya. Biasanya kalau lagi ngerasa beda sama biasanya tuh ngapain? Aku menyendiri sih, tidur kalau aku tidur. Aku nggak megang HP seharian, kayak apa ya? Biasanya tuh kayak kalau pengen nangis aja gitu. Sebenarnya saya paham kalau yang menyelesaikan diri saya sendiri, jadi lebih ke saya pengen dapat inputan aja kalau misalkan dari psikolog, menurut psikolog baiknya kayak gimana, lebih ke itu sih. Sebagian dari mereka pun masih belum tahu bahwa ada beberapa gangguan mental yang sering tidak disadari. Salah satunya eating disorder atau gangguan makan menjadi salah satu gangguan mental yang jarang disadari padahal sering dikeluhkan. Ini merupakan kondisi serius terkait perilaku makan terus-menerus yang berdampak negatif pada kesehatan fisik serta emosi. Jika kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk atau tidur-tiduran tanpa melakukan apapun, ini juga bisa menimbulkan risiko gangguan mental. Oleh karena itu, mulai sekarang, buatlah dirimu aktif melakukan kegiatan fisik. Terlalu sering memendam emosi juga sangat tidak baik bagi kesehatan mental loh. Seseorang yang sering memendam emosi akan lebih berisiko mengalami depresi dan kesehatan mental lainnya. Yang perlu diingat, setiap orang pasti memiliki kekurangan. Meskipun memiliki kekurangan, bukan berarti kamu harus merasa rendah dan tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Apalagi jika kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Berkaitan ini, analisis SWOT tentang diri sendiri. Akan mengisi analisis SWOT tentang diri kalian sendiri. Jadi tujuannya apa? Untuk lebih mengenal kepribadian diri sendiri. Kemudian untuk mengetahui kelebihan dan kemampuan. Oh, saya ini lebih apa? Kelebihan saya apa? Saya itu lebih suka bernyanyi. Saya lebih suka membaca dan sebagainya. Apa manfaatnya untuk menilai bagaimana karakter dan kepribadian kita? Ya. Oke, contohnya seperti ini. Nanti ada 4 tabel, perhatikan. Ya. Ada 4 tabel, isinya seperti contohnya. Bisa sampaikan di contohnya ya. Kekuatan yang ada pada diri saya. Saya ini orangnya jujur, pantang menyerah, suka belajar, suka dengan hal baru. Ini kekuatan kalian. Saya suka membantu orang tua, kekuatan saya orangnya rajin, saya orangnya ini. Kalian bisa menilai diri sendiri ya. Oke? Kemudian kelemahan saya itu nggak
kepedean orangnya. Saya itu pemalu. Saya kalau ada hal seperti ini takut, mau bertanya takut. Kan ada seperti itu. Tahu tapi mau angkat tangan ragu-ragu. Ada yang seperti itu ya. Kemudian peluang yang bisa kalian peroleh. Saya ini orangnya suka baca buku. Saya orangnya suka membaca artikel walaupun lewat WA. Saya orangnya suka buka TikTok tapi yang edukasi misalkan. Saya suka dengan kegiatan scroll SW orang. Nah, itu pakainya semuanya suka ya. Kemudian hambatan saya misalkan yang punya keterbatasan, saya alergi dengan debu misalkan. Jadi kalau di luar kan bisa mengganggu aktivitas ya. Cara untuk mengisinya paham? Paham? Ya. Ini bisa. Tuliskan namamu dan namamu. Satu orang yang nulis boleh, yang lain menjadikan saya itu orang yang lebih ya. Ya. Di aktivitas 2 dan 3 nanti kalian mulai kerja. Kerjanya apa? Hanya mengisi LK. Apa itu LK? Lembar kerja. Ya bentuknya kertas tapi isinya LK itu lembar kerja nih. Kali ini lembar kuesioner, nanti ada lembar kerja. Ya, hari ini apa? Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Kalau kita melanjutkan proyek P5 yang ini, kalian akan mendesain kegiatan outbound dan pelaksanaannya. Ya. Jadi akan bagikan per kelompok silakan diskusikan tentang kegiatan outbound yang akan dilaksanakan. Ini jadi siap ini dari awal ini. Banyak banget ya. Oh ini kita kayak kok. Ini kan
wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Nah, seperti sudah disampaikan, hari ini kalian melaksanakan outbound, ya, belajar di lapangan, tidak belajar di kelas. Jadi akan ada beberapa rangkaian kegiatan, saya ulang, estafet garbus, balap karung, dan kursi. Jadi setiap kelas disiapkan perwakilannya. Setiap kelas menyiapkan perwakilan. Dan oke, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita sejenak berdoa agar kegiatan kita lancar. Yuk, berdoa dimulai. Oke, cukup. Silakan ketua kelas setelah ini menyetorkan nama-nama yang ikut lomba mewakili kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.